Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat beribadah kembali untuk memperingati Dia yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga, namun memberikan kuasa kepada kita dalam rupa Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Datanglah Roh Kudus, kau kurindu. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu Tuhan, untuk bersekutu denganmu Tuhan. Ini kami Tuhan, datang Tuhan kepada Engkau Tuhan, membawa segala pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan. Berlutut di hadapan-Nya yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita
dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyembah Dia lebih lagi, yang terangkat ke surga, namun memberikan Roh Kudus kepada kita, untuk memampukan kita memberitakan Injil ke seluruh dunia dan memperoleh keselamatan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ya, saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Ada sukacita, amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik dan sungguh teramat baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas Memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, masih semangat jemaat sekalian? Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini, memulihkan umat-Nya, membangkitkan umat pilihan. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, harinya
bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Dipersilakan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari kita bersatu dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tetapi dengan kesadaran kami itu pun juga kami datang untuk berserah diri di dalam pimpinan Tuhan, di mana kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu yang mengurapi kami, yang memimpin kehidupan kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini boleh bermanfaat, berguna, dan terberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami semua jemaat-Mu yang sudah siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 16. Dan kita akan lanjut baca nanti di ayat 37 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 16. Dan kita akan sambung bacanya di ayat 37 sampai 40. Begini firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel."
kita lanjut di ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini, maka kita akan merenungkan tema bersama-sama, yaitu kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan. Kuasa Roh Kudus dalam pelayanan. Ada dua kata penting di dalam tema ini, yaitu kuasa Roh Kudus dan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Dan dalam memahami kuasa Roh Kudus, dapat kita melihat di saat para rasul, khususnya Rasul Petrus, melakukan pelayanan pemberitaan Injil setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, yaitu pada saat Pentakosta. Di situ kita melihat di perikop sebelumnya bahwa ada sebuah peristiwa terjadi di tengah-tengah umat percaya, bahkan murid-muridnya pada waktu itu, yaitu mereka menerima curahan dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa itu memberikan satu peristiwa yang luar biasa, di mana umat percaya yang berkumpul di tempat itu, mereka semua berbahasa yang di dalamnya sumbernya adalah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka mengalami curahan Roh Kudus, maka banyak orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu. Mereka bingung, mereka melihat loh apa yang terjadi kepada orang-orang umat percaya ini, kepada murid-murid Yesus ini. Sehingga mereka berkata di ayat 13, dikatakan bahwa mungkin mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di ayat 14, di situ kita tahu bahwa ada satu reaksi dari murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah kita melihat bahwa reaksi apa yang mereka lakukan ketika mereka mendengar tuduhan bahwa mereka sedang mabuk anggur, padahal mereka sedang dikuasai oleh Roh Kudus pada waktu itu. Sehingga mereka berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri, dan itu berasal dari Allah Roh Kudus. Mari kita bersama-sama belajar bahwa sesuai dengan tema kita dikatakan bahwa kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan. Pada waktu itu kita percaya bahwa peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus kepada umat percaya dan murid-muridnya, saya yakin itu bukan kebetulan, tetapi adalah sebuah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, terangkat ke surga, dia sudah berjanji bahwa aku akan mengutus di tengah-tengah kamu yang akan menolongmu, yang akan menghiburmu, yang akan memberikan kekuatan kuasamu dalam melakukan setiap tanggung jawab di dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat
bahwa setelah mereka mengalami curahan Roh Kudus itu, maka di situ muncul sebuah kemampuan, keberanian di dalam memberitakan, menyampaikan firman Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan, keberanian di dalam melayani. Ini poin pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat 14 di situ dikatakan tadi bahwa maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi mereka sedang di dalam kepenuhan Roh Kudus." Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin pertama ini bahwa kuasa Roh Kudus itu memampukan, memberikan keberanian kepada umat percaya, khususnya kepada rasul-rasul pada waktu itu, dan yang lebih menonjol lagi kepada Rasul Petrus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, murid-murid luar biasa, mereka berbicara di dalam bahasa lain. Namun dengan hal itu mereka dengan berani, dengan mampu menantang atau membantah tuduhan dari orang-orang Yahudi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, luar biasa keberanian dari Petrus ini. Dia dengan sungguh-sungguh datang menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang menuduh itu. Dia berkata bahwa kami bukan sedang mabuk, tetapi kami sedang dikuasai, diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, padahal kalau kita melihat keadaan atau latar belakang kehidupan Petrus, dia adalah seorang murid yang sangat takut dan bahkan sudah pernah menyangkal Yesus Kristus 3 kali. Pada waktu itu mereka setelah bahkan pada saat ditangkap Yesus untuk disalibkan, malah murid-murid Yesus termasuk Petrus, dia takut dan melarikan diri juga. Bahkan pada hari Minggu, pagi-pagi ketika Yesus dibangkitkan, mereka juga berada di dalam ketakutan yang hebat sebelum Yesus menemui mereka. Nah, tetapi di dalam konteks ini malah Petrus dengan berani, dengan luar biasa menantang, membantah perkataan-perkataan orang Yahudi. Padahal sebelumnya mereka sangat takut dengan orang-orang Yahudi. Namun setelah mereka menerima curahan Roh Kudus, mereka malah berani menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa kenapa hal ini bisa terjadi. Kita percaya bahwa itu karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri Petrus dan rasul lain, bahwa mereka harus dan berani di dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga dengan bersama-sama merenungkan sebagai umatnya, sebagai jemaatnya, bahwa Roh Kudus sebenarnya akan memampukan kita, yang akan memberikan keberanian bagi kita untuk melayaninya. Sama halnya yang dialami oleh Petrus dan rekan-rekannya, bahwa sebelumnya mereka takut, mereka tidak berani, tetapi dengan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup mereka, maka mereka berani dan mampu melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan dan Injil Kristus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Apakah kita sadar? Apakah kita percaya akan hal ini? Apakah kita sadar bahwa orang yang dikuasai Roh Kudus tidak mungkin tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan? Ini sebuah perenungan kita. Pertanyaan yang harus kita jawab, bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak mungkin tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, ini penting kita harus pahami dalam bagian ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, untuk poin ini perlu kita sadari bahwa melayani bukan opsi. Melayani bukan pilihan, tetapi melayani adalah sebuah natur, sebuah sifat dasar hidup orang percaya.
Melayani adalah panggilan hidup atau perintah Tuhan bagi setiap orang yang mengaku Kristus telah mati baginya. Dan kebangkitan Kristus membuat hidup kita ini untuk Allah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tema ini bahwa kuasa Roh Kudus dalam pelayanan berarti ada satu penekanan untuk kita sebagai umat Allah, bahwa kita telah dikuasai, dipenuhi oleh Allah Roh Kudus itu. Dan untuk apa dikuasai kita? Demi untuk melayani Tuhan. Kalau kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu juga adalah bisa untuk menghibur kita di dalam kedukaan, kesusahan kita. Juga akan menginsafkan kita di dalam keadaan dosa-dosa kita. Juga Roh Kudus itu juga akan menolong kita, menuntun kita di dalam jalan yang benar. Tetapi minggu ini sesuai dengan tema kita bahwa kuasa oleh Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Dan dengan hal ini kita harus tahu bahwa sadarkah kita dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus kita ingat bahwa setiap umat percaya seharusnya garis bawahi bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Tinggal apakah kita sadar, apakah kita tahu diri atau tidak. Tetapi kalau kita sadar, seharusnya bahwa itulah bagian kita di dalam melayani Tuhan. Sama seperti Petrus dan rekan-rekannya melakukan dan mengalami hal demikian. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani dalam bidang masing-masing. Tetapi kadang kita menjadi takut. Terkadang kita menjadi tidak berani untuk melakukan hal itu. Padahal ada kemampuan di dalam diri kita yang Tuhan sudah berikan melalui kuasa Roh Kudus itu yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita orang percaya, seharusnya kita sadar dan kita percaya bahwa kita punya Roh Kudus. Tetapi mungkin juga yang jadi masalah bagi kita adalah kita tidak dipenuhi Allah Roh Kudus itu. Mungkin Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita tetapi tidak dipenuhi dengan leluasa di dalam diri kita. Nah, untuk itu kita harus berusaha dengan perjuangan kita membuang dosa kita dengan kerendahan hati, dengan berserah di dalam Tuhan, bahwa mari kita menyerahkan atau membuang dosa kita dalam hadapan Tuhan supaya kita juga akan terbebas. Bahkan Roh Kudus itu leluasa mengubah, menuntun hidup kita, menggerakkan hati kita untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bisa saja juga adalah sebuah dosa yang menghalangi kita untuk tidak sadar, bahkan tidak percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Selain kita membuang dosa dan berserah kepada Tuhan, kita juga harus tekun berdoa, meminta kekuatan dan hikmat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebuah refleksi bagi kita. Jikalau kita sekarang ini merasa melayani itu tidak akan kita lakukan. Melayani itu untuk apa kita lakukan? Melayani itu bukan bagian saya. Harus kita sadar, kita orang percaya atau bukan. Ini sangat menyedihkan dan perlu kita harus pahami dalam bagian ini. Bahwa seharusnya sekali lagi orang percaya Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dialah yang akan menuntun kita. Dia yang akan memberikan kemampuan, keberanian di dalam melayani. Bukan karena kita mau, bukan karena kita mampu, bukan karena kita rindu, tetapi sebenarnya itu yang mengerjakan adalah Roh Kudus itu sendiri. Kuasa Roh Kudus itu sendiri yang memampukan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita harus bertanya secara pribadi, Roh Kudus masih bekerja di dalam hidup saya? Jika kita sadar, maka saya yakin Dia akan menggerakkan kita, bahwa kita dalam melayani adalah itu bagian kita sebagai umat percaya. Melayani Dia
Bukan hanya di dalam gereja Tuhan, melayani juga di dalam pekerjaan usaha kita. Melakukan hal-hal yang benar, yang memuliakan Dia. Melayani bukan hanya di gereja, di dalam usaha kita, tetapi juga di dalam keluarga kita. Sebuah lembaga kecil yang Tuhan berikan, percayakan bagi kita. Dan di situ kita harus melayani dengan tulus, dengan taat, dan hidup kita, keluarga kita, tanggung jawab kita menjadi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus itulah yang memampukan kita, menolong kita untuk melakukan pelayanan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar poin yang kedua, bahwa kuasa Roh Kudus itu di dalam pelayanan akan memberikan buah, akan memberikan hasil di dalam pelayanan. Ini poin kedua, bahwa kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan akan memberikan buah, memberikan hasil di dalam pelayanan. Kalau kita lihat di dalam ayat 37 tadi sampai 40, di situ dikatakan bahwa ketika orang banyak itu, setelah mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, mereka sangat terharu. Dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Berarti hasil, berarti buah dari pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus sungguh memberikan buah yang luar biasa. Tetapi di dalam bagian ini bukan karena Petrus yang luar biasa, bukan karena kemampuannya di dalam menyampaikan, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap hati orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, ini perlu juga kita pahami, bahwa ketika ada orang pun yang diberkati dengan firman Tuhan, dengan Injil Tuhan, maka itu pun adalah pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan setiap manusia yang ingin dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini bahwa ternyata Petrus di dalam pelayanannya memberitakan Injil ini memberikan hasil. Dan sekali lagi itu Tuhan yang mengerjakan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini, bahwa di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita juga, di dalam bidang kita masing-masing, saya yakin bahwa itu tidak akan sia-sia jikalau kita dengan melakukan, mengandalkan Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Kenapa dalam bagian ini sangat penting untuk kita harus pahami, bahwa Petrus dengan sungguh-sungguh melakukan pelayanan pemerintahan firman Tuhan dengan dia mengandalkan Roh Kudus. Dengan dia tidak mau menyombongkan diri di dalam pelayanan itu. Sehingga pun hasilnya ada dan banyak orang diberkati pada waktu itu. Kalau kita lihat di ayat 41 di dalam pelayanan Petrus dalam khotbahnya, bahwa banyak orang yang bertobat, dikatakan di ayat 41 bahwa kira-kira 3.000 jiwa yang menerima Kristus, yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, dalam bagian ini kenapa bisa terjadi, memberikan buah dan hasil yang baik di hadapan Tuhan? Karena saya percaya Petrus melakukan itu dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Merendahkan diri di dalam pimpinan Roh Kudus dalam pelayanannya. Dan yang kedua, dia melakukan dengan tidak menyombongkan diri. Dengan tidak ada motivasi untuk kebanggaan diri. Dengan membawa kehidupan dengan pandangan bahwa saya mampu melakukan tanpa siapapun. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini luar biasa Petrus, bahwa dia dipakai Tuhan memberitakan Injil sehingga banyak orang yang menerima Kristus pada waktu itu. Jadi poin yang kedua ini, kuasa Roh Kudus dalam pelayanan memberikan buah hasil di dalam pelayanan kita. Sama juga saya yakin jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan kita dan tidak menyombongkan diri, saya yakin pelayanan kita tidak pernah sia-sia. Lakukanlah bagian kita masing-masing. Jangan merasa
bahwa bidang saya, bagian saya tidak penting, tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah memberitakan firman Tuhan. Yang paling penting adalah memimpin pujian dan yang lain. Atau bermain musik, itu yang paling penting, yang paling berbuah, yang paling berhasil. Tidak, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Semua bidang kita, semua pelayanan bagian kita, saya yakin jika kita melakukan dengan mengandalkan Tuhan dan tidak menyombongkan diri, pasti ada hasil yang baik. Dan hasilnya pun itu bukan kita yang menggapai, yang mengerjakannya, tetapi karena Tuhan yang memberikan hasil buah itu. Kita percaya setiap pelayanan kita menjadi berkat di dalam diri kita, bahkan orang lain yang kita layani. Teruslah pelayanan, teruslah mengerjakan bagian kita, karena akan memberikan buah yang baik di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah berlalu begitu saja. Itulah menjadi penghiburan kekuatan bagi kita, bahwa kuasa Roh Kudus itu di dalam pelayanan kita pasti akan ada buah di dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga, dan ini yang cukup sangat penting untuk kita perhatikan di dalam bagian ini, yaitu bahwa kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan akan menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya alatnya di dalam melayani. Sekali lagi poin ketiga ini, bahwa Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya alatnya di dalam melayani Tuhan. Itu kuasa Tuhan, itu kuasa Allah Roh Kudus di dalam bagian ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya bacakan di dalam ayat 38. Di situ dikatakan bahwa jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam bagian ini Petrus tidak berkata bahwa luar biasa, berterima kasih, engkau sudah terharu, engkau sudah bisa menerima Kristus karena saya yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tetapi yang terjadi bahwa di dalam bagian firman Tuhan ini Petrus sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia hanya alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan itu sendiri. Sehingga dia berkata bahwa engkau harus datang kepada Kristus, engkau harus bertobat. Wah, luar biasa Petrus ini. Dan itu kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, setelah Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan itu, bahwa dia sadar kemampuan dan keberanian yang dia miliki pada saat itu di dalam memberitakan firman. Bukan karena ia menghendakinya. Bukan karena ia punya pengalaman di dalam pelayanan. Bukan karena ia fasih atau hebat pintar di dalam melayani. Namun dia sadar bahwa itu adalah pemberian Allah dan tuntunannya di dalam hidupnya. Luar biasa Petrus sadar hal itu. Bahwa itu terjadi karena pemberian Allah dan tuntunan Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus di dalam diri Petrus membuat dia mampu sadar diri. Sehingga dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk Tuhan. Itulah pimpinan kuasa Roh Kudus. Sehingga dia sadar, dia tahu diri. Begitu juga kita, seseorang yang melayani adalah orang yang tahu siapa Tuhan di dalam hidupnya, dan orang yang tahu diri bahwa segala dalam hidupnya adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi bahwa seseorang yang melayani seperti Petrus ini adalah orang yang tahu siapa Tuhan dalam hidupnya, dan orang yang tahu diri, dia tahu dirinya bahwa bukan siapa-siapa, hanya manusia yang terbatas dan lemah. Tetapi dia bersyukur, dia dipakai Tuhan, dia dipilih Tuhan menjadi alatnya untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan dia sadar bahwa apapun itu karena pemberian dan kemurahan Tuhan
di dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Petrus sungguh sadar akan hal itu. Dia sangat bersyukur jika Tuhan pilih dia menjadi alatnya. Sesuatu hal yang menjadi kepuasan di dalam diri Petrus. Siapakah dirinya sebenarnya? Tidak ada apa-apanya, tetapi dia dipilih Tuhan. Dipercayakan Tuhan dengan kuasanya. Roh Kudus menuntun dia di dalam memberitakan firman Tuhan. Dengan hal ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengan tema minggu ini bahwa kuasa Roh Kudus dalam pelayanan, mari kita belajar bahwa kuasa itu akan memberanikan kita, akan memampukan kita. Jangan takut. Jangan takut, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita, akan memberanikan kita dalam melayani. Dan yang kedua, bahwa kuasa Roh Kudus akan memberikan hasil di dalam pelayanan kita. Jangan takut. Tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan hasil itu. Yang penting kita harus mengandalkan Dia. Mengandalkan Allah Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Dan jangan menyombongkan diri. Dan yang ketiga, kita harus sadar diri bahwa kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya alatnya di dalam melayani. Yang menjadi kesimpulan, ada pernyataan begini. Mungkin gak orang yang melayani tidak melayani dengan pimpinan Roh Kudus? Sangat mungkin, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tetapi mungkin gak orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak terlibat di dalam pelayanan? Jawabannya tidak mungkin. Sekali lagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mungkin gak orang yang melayani tidak melayani dengan pimpinan Roh Kudus? Sangat mungkin bisa terjadi demikian. Tetapi mungkin gak orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak terlibat di dalam pelayanan? Kita harus jawab bersama-sama. Tidak mungkin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kuasa Roh Kudus ada dan bekerja di dalam hidup kami. Sadarkan setiap kami, ingatkan setiap kami bahwa kami bukan siapa-siapa. Jikalau Tuhan Allah memilih, memanggil kami menjadi alat-Mu, maka kami harus sebenarnya bersyukur dan berterima kasih. Tuhan masih pakai kami. Tuhan masih mempercayakan kami. Ya Tuhan, biar kuasa Allah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami mengingatkan kami bahwa seharusnya kami harus melayani Tuhan. Ketika kami pun melayani Tuhan, itu bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi itu karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan keberanian, dan juga Tuhan memberikan janji bagi kami bahwa apapun yang kami lakukan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya Tuhan, biar setiap kami umat-Mu sungguh sadar akan diri kami. Sungguh kami sadar bahwa siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Dan biar Tuhan ajar kami supaya kami mengenal Engkau sebagai Tuhan kami yang sangat mencintai kami. Engkau telah memberikan terbaik bagi kami. Engkau menghendaki kami untuk melakukan sesuatu untuk Engkau. Tetapi seringkali kami tidak sadar diri. Seringkali kami tidak tahu bahwa itulah bagian kami. Seringkali kami tidak sadar bahwa itulah tanggung jawab kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka tidak mungkin tidak terlibat di dalam pelayanan. Kami mau Tuhan pakai kami, dan kami merelakan diri kami dengan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamahan Tuhan, jamahan Allah Roh Kudus yang terus memeteraikan firman Tuhan ini dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Evangelis Samadaya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini, dan bagi jemaat yang berhalangan untuk transfer
dapat menghubungi Evangelis Samadaya atau Saudari Wika. Mari kita menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengerahkan hati kita kepada Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Dialah sumber berkat bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kebaktian kita selesai, doa teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.